Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menata peralatan rumah tangga bukan hanya sekadar urusan estetika atau kerapian visual semata. Penempatan barang-barang di dalam rumah, sekecil apapun itu, turut menentukan kenyamanan, efisiensi, dan bahkan energi yang mengalir dalam ruang tersebut. Rumah yang rapi dan tertata akan memberikan perasaan damai serta produktivitas yang lebih tinggi bagi penghuninya. Sebaliknya, rumah yang penataannya sembarangan bisa menimbulkan stres, kelelahan mental, dan kesan semrawut yang terus-menerus. Salah satu benda yang sering kali diabaikan dalam hal penataan adalah sapu. Meskipun penggunaannya vital dalam menjaga kebersihan rumah, sapu kerap dipandang sebelah mata karena dianggap sebagai barang kecil dan sepele. Banyak orang meletakkan sapu sembarangan begitu selesai digunakan, di balik pintu, di pojok dapur, atau bahkan di dekat tempat tidur tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, cara dan tempat menyimpan sapu bisa memengaruhi kebersihan, kenyamanan, dan bahkan secara simbolis dipercaya mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks budaya dan kepercayaan tertentu, setiap benda di rumah memiliki energi dan peran tersendiri, termasuk sapu. Menyimpan sapu dengan asal-asalan dapat mengacaukan aliran energi positif di dalam rumah. Tidak hanya dalam aspek spiritual, bahkan secara praktis pun penempatan yang salah bisa mengundang masalah seperti tersebarnya debu, munculnya bau tidak sedap, atau menjadi sarang serangga kecil. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk memahami bahwa menata barang, sekecil apapun, punya dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup di dalam rumah. Kesadaran akan pentingnya penataan barang rumah tangga juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat dan tertib. Ketika penghuni rumah disiplin dalam menjaga kebersihan dan kerapian, mereka akan lebih mudah menjalani aktivitas sehari-hari tanpa terganggu oleh suasana rumah yang berantakan. Ini termasuk memperhatikan bagaimana dan di mana sapu disimpan. Lewat video ini, kita akan mulai menyadari bahwa penataan peralatan rumah tangga bukan hanya soal kebiasaan teknis, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap ruang hidup yang menjadi tempat kita berlindung dan tumbuh setiap hari. Setelah menyadari pentingnya penataan barang dalam rumah tangga, kini kita mulai masuk pada pemahaman yang lebih spesifik mengenai salah satu alat rumah tangga yang kerap diabaikan, sapu. Dalam kehidupan sehari-hari, sapu bukan hanya alat untuk membersihkan lantai dari debu dan kotoran. Sapu memiliki peran simbolik yang lebih dalam, terutama dalam budaya-budaya tradisional di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Ia adalah lambang keteraturan, pembersihan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara energi dan suasana batin di dalam rumah. Jika kita perhatikan, kegiatan menyapu seringkali menjadi langkah awal sebelum melakukan aktivitas lain di rumah. Menyapu dianggap sebagai bentuk penyucian ruang sebelum ruang itu digunakan untuk makan, beribadah, berkumpul keluarga, atau menerima tamu. Di sini, sapu menjadi lebih dari sekadar alat bantu, tetapi bagian dari rutinitas yang membawa makna, mempersiapkan rumah untuk kehidupan yang tertata. Bahkan dalam banyak tradisi, rumah yang jarang disapu atau disapu sembarangan dianggap sebagai tempat yang membawa energi negatif dan kurang berkah. Secara simbolis, sapu juga melambangkan pengusiran hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kepercayaan Jawa, misalnya, menyapu tidak hanya berarti membersihkan lantai, tetapi juga menyingkirkan kesialan dan penyakit dari rumah. Oleh karena itu, meletakkan sapu sembarangan setelah digunakan sering dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap fungsi. Simbolik sapu itu sendiri, bukan tidak mungkin, hal ini dipercaya dapat mengundang hal-hal buruk kembali masuk ke dalam rumah karena proses pengusiran tadi menjadi tidak tuntas. Di sisi lain, dalam kehidupan modern, kita mungkin mulai melupakan makna-makna simbolik ini. Namun demikian, nilai-nilai tersebut tetap relevan jika ditafsirkan secara praktis. Menyapu dan menata sapu dengan baik dapat dilihat sebagai bagian dari gaya hidup sadar dan tertib. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap rumah dan segala aktivitas yang terjadi di dalamnya. Dengan memahami makna sapu yang lebih luas, kita tidak lagi melihatnya sebagai benda kecil yang sepele, melainkan sebagai alat penting yang menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari, baik secara fisik maupun secara emosional. Setelah memahami makna penting sapu dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi praktis maupun simbolis, selanjutnya adalah mengetahui bagaimana memperlakukan sapu dengan tepat. Terutama dalam hal penempatannya, meletakkan sapu di sembarang tempat bukan hanya soal estetika atau kerapian rumah,
tetapi bisa membawa pengaruh yang lebih dalam terhadap suasana rumah dan energi yang mengalir di dalamnya. Maka dari itu, penting untuk mengetahui beberapa lokasi yang sebaiknya dihindari ketika menyimpan sapu. Salah satu tempat yang paling sering dijadikan lokasi penyimpanan sapu adalah di balik pintu, terutama pintu utama rumah. Meski terlihat praktis karena mudah dijangkau, meletakkan sapu di area ini dipercaya bisa menyapu keberuntungan keluar dari rumah. Dalam tradisi Feng Shui dan beberapa kepercayaan lokal, pintu utama adalah gerbang masuknya energi positif. Meletakkan sapu di sana bisa menghambat aliran energi baik dan malah mengundang energi buruk karena sapu mengandung sisa kotoran dan energi yang dibersihkan dari dalam rumah. Tempat lain yang juga sebaiknya dihindari adalah kamar tidur. Ini sering terjadi ketika sapu digunakan untuk membersihkan lantai kamar lalu dibiarkan begitu saja di sudut ruangan. Padahal, kamar tidur adalah tempat beristirahat dan memulihkan energi. Menyimpan sapu di ruangan ini bisa menciptakan suasana tidak nyaman secara tidak sadar, karena keberadaan sapu membawa memori tentang pekerjaan rumah dan kebisingan aktivitas harian. Selain itu, secara kesehatan, sapu menyimpan debu yang bisa mengganggu kualitas udara dan menyebabkan iritasi bagi pengidap alergi. Dapur juga bukan tempat yang ideal untuk menyimpan sapu, terutama jika dapur tidak memiliki penyekat atau rak penyimpanan tertutup. Dapur adalah tempat makanan disiapkan dan menjadi pusat energi kehidupan dalam rumah. Sapu yang kotor atau diletakkan sembarangan di dapur bisa menjadi sumber penyebaran kuman dan kontaminasi silang. Ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan keluarga, terutama jika sapu bersentuhan dengan bahan makanan atau alat masak. Satu lagi lokasi yang perlu diwaspadai adalah area dekat altar, tempat ibadah, atau ruang khusus spiritual. Dalam banyak tradisi, ruang ibadah dianggap suci dan harus dijaga kebersihannya secara lahir dan batin. Meletakkan sapu di sekitar area ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau bahkan penghinaan secara tidak langsung, karena sapu membawa simbol kotoran yang telah dibersihkan dari bagian rumah lainnya. Maka sebaiknya, hindari menyimpan sapu di dekat ruang-ruang yang memiliki fungsi sakral seperti itu. Terakhir, lorong atau koridor sempit juga tidak direkomendasikan untuk menyimpan sapu, karena selain mengganggu lalu lintas penghuni rumah, juga dapat menjadi sumber kecelakaan kecil seperti tersandung atau terpeleset. Selain itu, sapu yang diletakkan di area terbuka mudah terkena debu kembali, membuatnya tidak lagi bersih saat digunakan kembali. Penempatan sapu yang sembarangan tidak hanya memengaruhi kesehatan dan kenyamanan, tapi juga bisa menjadi cerminan dari gaya hidup yang kurang tertib. Dalam berbagai kebudayaan, penempatan barang-barang rumah tangga tidak hanya dilihat dari sisi fungsional, tetapi juga berkaitan erat dengan makna simbolik dan pengaruh spiritual. Salah satu ajaran yang banyak membahas soal aliran energi dalam rumah adalah Feng Shui, ilmu tata ruang asal Tiongkok yang sudah ribuan tahun dipercaya sebagai pedoman menciptakan harmoni antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam Feng Shui, sapu dianggap sebagai alat yang menyimpan energi negatif karena tugas utamanya adalah membersihkan kotoran, baik secara fisik maupun simbolik. Feng Shui mengajarkan bahwa setiap sudut rumah memiliki fungsi dan energi tersendiri. Ketika sapu diletakkan sembarangan, terutama di area yang dianggap sebagai pusat energi positif seperti pintu utama atau ruang keluarga, maka aliran energi yang baik bisa terganggu. Hal ini diyakini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan penghuni rumah, seperti munculnya masalah keuangan, pertengkaran, atau suasana rumah yang terus-menerus terasa berat dan tidak nyaman. Maka, sapu sebaiknya disimpan di tempat yang tertutup, seperti lemari atau gudang, agar energinya tidak mencemari ruang utama. Selain Feng Shui, budaya Jawa dan beberapa kepercayaan tradisional lainnya juga memiliki pandangan tersendiri terhadap sapu. Dalam kepercayaan Jawa, sapu tidak boleh diletakkan sembarangan karena diyakini bisa mengusir rejeki jika berada di tempat yang salah. Meletakkan sapu terbalik atau dengan posisi berdiri menghadap ke atas dianggap sebagai pantangan, karena simboliknya seperti menolak datangnya berkah dan membuka jalan bagi kesialan. Bahkan dalam tradisi tertentu, sapu yang digunakan untuk membersihkan rumah saat malam hari diyakini bisa menyapu keberuntungan keluar dari rumah. Kepercayaan masyarakat Sunda pun memiliki pantangan tersendiri, seperti larangan menyapu di malam hari karena diyakini bisa membuang rezeki dan mendatangkan hal-hal buruk. Meskipun tampak sederhana dan terkesan mitos, kepercayaan-kepercayaan ini mengandung nilai kearifan lokal yang erat kaitannya dengan filosofi hidup yang menghargai keseimbangan, ketertiban, dan kesadaran dalam menjalani aktivitas rumah tangga.
Dengan kata lain, larangan tersebut bukan tanpa makna, melainkan bentuk pengingat agar kita lebih menghargai proses dan alat yang digunakan dalam menjaga kebersihan rumah. Dalam tradisi Tionghoa, sapu bahkan memiliki momen-momen khusus penggunaannya. Menjelang tahun baru Imlek, misalnya, rumah harus dibersihkan total, namun setelah hari pertama tahun baru, sapu sebaiknya tidak digunakan karena dianggap bisa menyapu keberuntungan yang baru masuk. Ini menunjukkan bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana penggunaan dan penyimpanan sapu menjadi sangat penting, bahkan bisa mempengaruhi keberlangsungan energi positif selama 1 tahun penuh. Bukan hanya di Asia, dalam budaya Afrika dan Karibia, sapu juga memiliki makna spiritual. Dalam tradisi, jumping the broom, yang dilakukan saat pernikahan, sapu menjadi simbol pembersihan masa lalu dan awal kehidupan baru. Namun, sapu juga harus disimpan dengan cara khusus setelah digunakan dalam ritual, karena diyakini telah menyerap energi besar. Jika diletakkan sembarangan, energi tersebut bisa berbalik dan membawa dampak negatif ke rumah. Semua kepercayaan ini, meskipun beragam, memiliki benang merah yang sama. Sapu bukan sekadar alat pembersih, tapi benda yang menyimpan makna energi dan simbolisme. Baik itu rejeki, keberuntungan, perlindungan dari gangguan, atau keseimbangan batin, semua berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan benda ini dengan penuh kesadaran. Maka dari itu, tempat penyimpanan sapu menjadi hal penting yang tidak boleh dianggap sepele. Dengan memahami sudut pandang budaya dan tradisi ini, kita bisa lebih bijaksana dalam menempatkan sapu di rumah. Bahkan jika kita tidak sepenuhnya percaya pada aspek mistisnya, kesadaran akan simbol dan nilai yang melekat pada benda-benda sehari-hari seperti sapu akan membuat kita lebih menghargai ruang hidup dan menjaga keharmonisannya. Rumah yang ditata dengan niat baik dan penuh perhatian tentu akan memancarkan energi positif yang membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi seluruh penghuninya. Setelah memahami nilai simbolik dan spiritual dari sapu dalam berbagai tradisi dan budaya, kini kita menelaah dampak nyata yang bisa ditimbulkan dari penempatan sapu secara sembarangan, terutama dari sisi kesehatan dan kebersihan. Sapu adalah alat yang bersentuhan langsung dengan debu, rambut, serpihan makanan, dan kotoran lainnya. Jika tidak dibersihkan secara rutin dan disimpan dengan benar, sapu bisa menjadi sumber utama penyebaran kuman, bakteri, bahkan tungau di dalam rumah. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi adalah menyimpan sapu dalam keadaan basah atau lembab, biasanya setelah digunakan untuk mengepel area yang sedikit basah. Kondisi lembab ini bisa menjadi tempat tumbuhnya jamur dan bakteri yang tidak kasat mata. Jika sapu tersebut kemudian digunakan kembali tanpa dibersihkan atau dikeringkan terlebih dahulu, maka bakteri dan jamur yang menempel dapat tersebar ke seluruh rumah. Ini tentu berbahaya, apalagi bagi anggota keluarga yang memiliki alergi atau gangguan pernapasan. Selain itu, meletakkan sapu di ruang terbuka seperti di dapur atau dekat ruang makan bisa meningkatkan risiko kontaminasi silang. Kotoran dan debu dari sapu dapat berterbangan dan menempel di peralatan makan atau makanan yang sedang disiapkan. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan gangguan pencernaan atau masalah kesehatan lain yang lebih serius. Dalam konteks ini, penempatan sapu yang tidak tepat menjadi bukan hanya masalah estetika, tetapi benar-benar berdampak langsung pada kesehatan penghuni rumah. Oleh karena itu, menyimpan sapu di tempat tertutup seperti lemari alat kebersihan atau sudut gudang yang kering dan terpisah dari area aktivitas utama rumah sangat disarankan. Tidak hanya membantu menjaga kebersihan rumah secara keseluruhan, tapi juga memberi rasa aman dari potensi ancaman kesehatan. Kebersihan rumah sejatinya bukan hanya dilihat dari lantai yang bersih, tetapi juga dari bagaimana alat-alat kebersihan dirawat dan dikelola dengan benar. Disinilah letak pentingnya kesadaran terhadap detail kecil yang berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Tips menyimpan sapu yang benar. Setelah memahami bahwa penyimpanan sapu yang tidak tepat dapat membawa dampak negatif, baik secara spiritual, estetika, maupun kesehatan, maka penting bagi setiap penghuni rumah untuk mengetahui cara menyimpan sapu yang benar. Sapu, meski tampak sebagai alat sederhana, harus diperlakukan dengan perhatian dan kebersihan yang setara dengan alat rumah tangga lainnya. Penyimpanan yang tepat tidak hanya memperpanjang usia sapu itu sendiri, tapi juga membantu menjaga energi rumah tetap bersih dan harmonis. Langkah pertama yang penting dilakukan adalah membersihkan sapu secara berkala. Setiap kali selesai digunakan, sapu sebaiknya dikibaskan di luar rumah untuk melepaskan debu yang menempel. Jika perlu, ujung sapu bisa dicuci dengan air sabun dan dikeringkan di bawah sinar matahari.
Ini penting untuk mencegah pertumbuhan jamur, kuman, atau bakteri yang bisa berkembang di sela-sela serat sapu, terutama jika digunakan di area yang lembab atau berminyak. Selanjutnya, hindari menyimpan sapu dalam keadaan terbalik atau menekuk bulu sapunya. Sapu yang disimpan dengan posisi tidak benar akan cepat rusak, seratnya mudah bengkok dan akhirnya tidak bisa menyapu dengan efektif. Simpanlah sapu dalam posisi berdiri dengan gagang di atas, dan bagian bulu tidak menyentuh lantai secara langsung. Akan lebih baik jika sapu digantung di dinding atau diletakkan di rak khusus alat kebersihan agar tetap terjaga bentuknya dan tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Lokasi penyimpanan juga sangat krusial. Pilih tempat yang kering, tidak terkena sinar matahari langsung secara terus-menerus, serta jauh dari area makanan dan tempat ibadah. Area seperti gudang kecil, ruang bawah tangga, atau lemari alat kebersihan di dekat kamar mandi bisa menjadi pilihan yang tepat. Pastikan juga area penyimpanan memiliki sirkulasi udara yang cukup agar sapu tetap dalam kondisi bersih dan tidak berbau lembab. Tips lain yang sering diabaikan adalah memisahkan sapu berdasarkan fungsi dan ruangan. Jangan gunakan satu sapu yang sama untuk semua ruangan, apalagi jika digunakan untuk menyapu area luar rumah atau halaman. Sediakan sapu khusus untuk area dapur, kamar tidur, ruang tamu, dan luar rumah. Dengan demikian, kita tidak memindahkan kotoran dari satu tempat ke tempat lain, yang justru membuat rumah menjadi lebih kotor secara tidak terlihat. Terakhir, berikan wadah atau tempat penyimpanan khusus untuk sapu dan alat kebersihan lainnya. Wadah ini bisa berupa tempat berdiri dari plastik atau logam yang mudah dibersihkan. Dengan adanya tempat khusus, sapu tidak hanya tersimpan lebih rapi, tetapi juga secara tidak langsung mengajarkan kedisiplinan dan keteraturan dalam kehidupan rumah tangga. Rumah yang bersih bukan hanya hasil dari alat yang digunakan, tapi juga dari cara kita memperlakukan alat-alat tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Dari seluruh pembahasan sebelumnya, kita dapat menarik benang merah bahwa sapu, meskipun merupakan alat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ternyata menyimpan makna dan pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Penempatannya yang sembarangan tidak hanya berdampak pada tampilan rumah, tetapi juga dapat memengaruhi aliran energi, kesehatan keluarga, serta keharmonisan dalam rumah tangga. Baik dari sudut pandang praktis, budaya, maupun spiritual, sapu harus diperlakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kebiasaan kecil seperti menyimpan sapu di tempat tertutup, menjaga kebersihannya, serta menghindari lokasi-lokasi yang membawa dampak buruk, sejatinya adalah wujud dari penghormatan kita terhadap rumah sebagai ruang hidup. Rumah yang tertata dengan baik, termasuk dalam hal penataan alat kebersihan, akan memancarkan energi positif yang menenangkan dan membahagiakan penghuninya. Apa yang terlihat sepele ternyata menyimpan filosofi dalam tentang keteraturan, keharmonisan, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal sapu, tapi tentang bagaimana kita mengelola ruang dan kehidupan kita sendiri. Ketika kita memperhatikan hal-hal kecil dengan seksama, kita sedang membangun kebiasaan besar, hidup penuh kesadaran. Maka, mulai hari ini, mari jangan lagi meletakkan sapu di sembarang tempat. Letakkanlah dengan hormat, di tempat yang pantas, sebagai bagian dari cara kita menciptakan rumah yang bersih, sehat, dan penuh berkah. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.